Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Karena berkat rahmat, taufik dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, kita dapat merasakan manisnya berwudu untuk sama-sama kita melaksanakan ibadah salat Jumat yang merupakan kewajiban kita selaku seorang muslim. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sehingga kita dapat terus merasakan nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala hingga akhir hayat kita. Selanjutnya salawat serta salam sering kita ucapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dengan harapan semoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mencurahkan syafaatnya kepada kita di yaumil akhir nanti, ketika para nabi yang lainnya tidak dapat memberikan syafaat kepada umatnya, maka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi yang mampu memberikan syafaat kepada umat Nabi Muhammad dan termasuk kepada umat yang lain. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Melalui momentum yang singkat ini, khatib berwasiat kepada diri khatib pribadi khususnya, demikian juga kepada jamaah pada umumnya, untuk selalu meningkatkan kadar keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sebaik-baiknya bekal kita hidup di dunia, terlebih lagi nanti di akhirat, adalah ketakwaan dan amal soleh yang kita kerjakan di dunia ini. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara hal yang terpenting yang harus menjadi catatan kita dalam kehidupan sehari-hari, bahwa segala kenikmatan yang kita nikmati di dunia ini, segala bentuk perbuatan, segala bentuk karunia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu nantinya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik itu berupa kenikmatan yang sangat besar sampai kenikmatan yang sangat kecil yang Allah anugerahkan kepada kita, maka ingatlah bahwa semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah At-Takatsur, di dalam ayat yang terakhir, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kelak kamu pasti akan ditanya terhadap nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Semuanya itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama tafsir mengatakan tsumma latus'alunna, yang berarti bahwa kemudian kamu pasti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini menunjukkan kepada penekanan, menunjukkan kepada sesuatu hal yang pasti dan mutlak bahwa Allah akan bertanya terhadap segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita semua. Lalu pertanyaannya, apa saja yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Dipertegas kembali oleh Allah di dalam ayat yang sama, yaitu anin na'im, tentang segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Di dalam kitab tafsir, para ulama mengatakan an-na'im yaitu kenikmatan.
Ada yang mengatakan kenikmatan apa yang akan ditanya oleh Allah? Yang pertama yaitu segala bentuk kenikmatan, kesehatan dan waktu luang. Termasuk nikmat harta yang Allah anugerahkan kepada kita pun itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lebih spesifik lagi, Nabi Muhammad SAW juga pernah bersabda yang diriwayatkan oleh Abu Barzah As-Salami. Beliau mengatakan la tazulu qadaman abdin yaumal qiyamah hatta yus'al. Kaki seorang hamba tidak akan bergeser. Tidak akan bergeser pada hari kiamat nanti sehingga salah dua hal yang akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Keduanya itu adalah wa an malihi min aina tasabahu wa anfaqahu, yaitu harta. Hartanya dia peroleh dari mana dan hartanya dia gunakan untuk apa. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Artinya bahwa Allah akan bertanya tentang nikmat harta yang kita rasakan. Selama hidup di dunia ini, nikmat itu yang kita nikmatin, yang kita rasakan, maka Allah akan bertanya tentang nikmat harta, dari mana kita beroleh dan untuk apa kita gunakan. Kemudian, kata para ulama selanjutnya, selain kenikmatan harta yang akan Allah tanyakan kepada kita semua, yaitu juga Allah akan bertanya, apakah nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita, apakah kita telah bersyukur atas nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam Al-Quran Allah mengatakan, wa in ta'uddu ni'matallah, jikalau kita menghitung-hitung nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, la tuhsuha, niscaya kita tidak akan mampu untuk menghitung semua nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Di dalam Al-Quran pun Allah Subhanahu wa ta'ala kembali mempertegas bagi orang-orang yang bersyukur atas nikmat yang Allah anugerahkan, maka nikmat tersebut akan Allah tambah keberkahan terhadap apa yang dia syukuri. Akan tetapi ketika dia itu kufur atas nikmat yang Allah anugerahkan kepada mereka, maka ingatlah bahwa azab Allah amatlah pedih. La in syakartum, kata Allah, jikalau kita bersyukur terhadap nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita, la azidannakum, maka nikmat itu akan Allah tambah. Wala in kafartum, jikalau nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita itu kita kufur, inna azabi lasyadid, sesungguhnya azab Allah itu amatlah pedih. Sidang jamaah Jumat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat ini menerangkan bahwa ketika kita paham bagaimana cara kita berinteraksi dengan dunia, bagaimana cara kita bisa berinteraksi dengan harta yang Allah anugerahkan kepada kita, bagaimana cara kita bisa berinteraksi terhadap nikmat Allah yang Allah anugerahkan kepada kita, maka kita akan menjadi orang yang beriman, maka kita akan menjadi orang yang penuh dengan berkah dalam kehidupan ini. Pernah suatu ketika malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi Muhammad SAW. Ata Jibril alaihi salam, faqala ya Muhammad. Suatu ketika malaikat Jibril datang kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, ish ma syi'ta, Muhammad, hiduplah sesukamu, fa innaka mayyit, sesungguhnya suatu saat engkau akan mati. Wa ahbib man syi'ta, kemudian Muhammad, cintailah apa yang engkau ingin cintai, sesukamu. Fa innaka mufariquh, maka sesungguhnya engkau akan berpisah terhadap apa yang engkau cintai. Kita diperintahkan oleh malaikat Jibril, sebagaimana malaikat Jibril berwasiat kepada Nabi Muhammad SAW, hiduplah sesukamu. Maka sesungguhnya terhadap apa yang kita lakukan di dunia ini, maka kita akan dimintai pertanggungjawaban. Kemudian malaikat Jibril mengatakan, dan cintailah apa yang ingin kita cintai. Akan tetapi perlu kita ketahui bahwa kita suatu saat akan berpisah terhadap apa yang kita cintai itu. Wa'mal ma syi'ta, dan berbuatlah sesukamu. Fa innaka majziyun bih,
karena sesungguhnya engkau akan diberikan balasan terhadap apa yang engkau kerjakan. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada ayat yang tadi, "Tsumma latus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Bahwa semua kenikmatan, semua perbuatan, semua apa yang Allah anugerahkan kepada kita, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawaban. Baik itu hal yang kecil sekalipun, demikian juga hal yang besar dalam kehidupan kita. Aqulu qauli hadza astaghfirullahi wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وسلم ورضي الله تبارك وتعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Innallaha kana 'alaikum raqiba. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi la'allakum turhamun. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan fisik yang kita miliki tentu akan berkurang. Fisik dan kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita memiliki jangka waktu, memiliki waktu dan memiliki batas. Kita bisa menikmati berbagai macam kenikmatan di dunia ini, tentu memiliki batas yang Allah tetapkan untuk kita semua. Namun, ada satu kenikmatan, yang kenikmatan itu bisa kita rasakan sampai penghujung, di mana kita akan merasakan kematian. Itulah kenikmatan batin. Kenikmatan batin itulah yang dirasakan bagi orang-orang mukmin ketika dia dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika dia mampu mengatur pola sujud yang seharusnya pada saat itu dia salat dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an Allah mengatakan ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah, berzikir, hati kita akan menjadi tentram. Di dalam ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala mengatakan huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Dialah yang menurunkan ketenangan, as-sakinah kepada seorang mukmin. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Kemudian dia akan menambah kekuatan iman yang telah dirasakan bagi orang-orang mukmin. Allah menurunkan as-sakinah kepada orang-orang hamba. Bagi seorang hamba yang bisa menikmati ketaatan kepadanya, walaupun fisiknya sudah lemah, walaupun dia sudah tua, dia mungkin tidak bisa merasakan nikmatnya jalan-jalan, dia tidak bisa merasakan sebagaimana nikmatnya anak muda, menikmati kopi, menikmati jalan-jalan, menikmati healing. Akan tetapi orang yang sudah tua, dia pasti akan merasakan nikmat batin yang Allah anugerahkan kepada mereka. Bahkan orang sakit pun bisa merasakan nikmat batin. Disinilah jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagi orang muda, bagi anak muda yang bisa merasakan nikmat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan beruntung karena nantinya di yaumil akhir dia akan memperoleh pahala yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maksud saya seperti ini.
Ada seorang anak muda, dia habiskan usianya hanya untuk mengejar kenikmatan fisik. Sehingga menurut dia, kenikmatan itu hanya sebatas makanan, hanya sebatas minuman, healing, shopping, mancing, dan hal yang lainnya. Hanya itu yang ada di benak dirinya bahwa kenikmatan itu di dunia ini. Dia tidak pernah merasakan bahwa bagaimana nikmatnya membaca Al-Quran. Dia tidak pernah merasakan manisnya bersujud dan sholat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dia tidak betah untuk sholat. Dia tidak pernah merasakan nikmatnya mendengar ceramah, karena dia tidak suka dengan yang namanya kajian. Karena ketika dia masuk di usia tua, karena dia tidak memiliki pengantar, karena dia tidak merasakan nikmatnya batin, nikmatnya beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika itulah usia tua dalam posisi banyak stres, banyak tekanan, harta yang dia kumpulkan ternyata tidak dapat membawanya untuk nikmat hidup di dunia ini. Maka barangkali kita sudah saatnya mulai belajar, bagi kita semua yang berada di tempat ini, untuk menggali, untuk mengalihkan yang awalnya kita fokus kepada kenikmatan fisik, mari kita alihkan kepada nikmat batin, nikmat iman secara bertahap, agar nanti di hari tua kita bisa merasakan bagaimana nikmat iman, dan di yaumil akhir kita merasakan bagaimana nikmat iman yang Allah anugerahkan itu berbuah di yaumil akhir, di akhirat nanti. Sadarilah bahwa kita suatu saat akan tua. Sadarilah bahwa semua kenikmatan yang Allah berikan kepada kita itu ada batasnya dalam kemampuan fisik. Kita alihkan kepada kemampuan batin agar Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kenikmatan iman kepada kita semua. Dengan belajar bagaimana kita membaca Al-Quran dengan baik, dengan sama-sama belajar bagaimana seharusnya kita sholat dengan khusyuk, dengan belajar bagaimana kita menikmati lantunan indah ayat Al-Quran maupun tausiah yang bermanfaat yang disampaikan oleh para ulama kita. Dengan demikian, walaupun fisik kita sakit, raga kita mungkin lemah karena faktor umur, namun batin kita tetap tegar dan kita bisa merasakan manisnya iman. Nabi Muhammad SAW pernah merasakan waju'ilat qurratul aini fis shalah, dan dijadikan penyejuk mataku ketika aku sedang sholat. Bahwa ketika kita merasakan beratnya hidup, Nabi Muhammad SAW menyatakan agar kita tenang dalam hidup, salah satunya adalah dengan cara bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita memohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghidupkan keimanan kepada kita, menghidupkan mata batin kita di saat mata batin kita telah mati karena faktor usia, karena faktor kita meninggalkan dunia ini. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita untuk selalu istiqamah, menjalankan ketaatan kepadanya di saat orang terlena dengan kehidupan dunia, sehingga dia lupa bahwa dia punya Allah, dia punya kehidupan yang kedua setelah kehidupan di dunia ini, yaitu kehidupan akhirat. Semoga Allah menerima segala bentuk ketaatan yang kita lakukan di dunia ini. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa min dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah, waj'alna lil muttaqina imama ya Rahman, waj'alna lil muttaqina imama ya Rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azim yazidkum washkuruhu 'ala ni'matihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yuzidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis shalah.